Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas 1 mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online ini, saya melakukan observasi di salah satu sekolah di Singkawang, yaitu Sekolah Cinta Kasih Seci Singkawang tingkat TKKB. Dan inilah proses pembelajaran di dalam kelasnya, yang dimana ada satu pendidik dan juga peserta didiknya, yang dimana di sini peserta didiknya memperhatikan gurunya sedang menjelaskan PowerPoint yang telah disiapkan oleh gurunya tersebut. Dalam hal ini juga saya akan mewawancarai salah seorang pendidik di Sekolah Cinta Kasih Seci Singkawang untuk dapat mengetahui kurikulum yang diterapkan, sarana dan prasarananya, begitu juga untuk mengetahui gaya belajar peserta didiknya, mengenai karakteristiknya juga, bahan pembelajaran online yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan, dan juga bagaimana tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya tersebut. Dan inilah wawancara yang saya lakukan. Kurikulum yang diterapkan di sekolah yang Miss ajari seperti apa? Untuk kurikulum yang kami gunakan di sekolah itu menggunakan kurikulum nasional, yaitu kurikulum Merdeka yang diperkaya dengan kurikulum internasional dan disesuaikan juga dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah. Baik, mengenai ketersediaan sarana pembelajarannya seperti ruang kelas, laboratorium itu bagaimana, Miss? Nah, untuk unit TK sendiri, untuk ruang kelasnya ada 6 kelas, yang dimana setiap kelas itu digunakan untuk 2 kelas. Jadi dalam satu hari itu menggunakan 2 sesi. Jadi untuk di sekolah kami itu, terutama unit TK, ada jumlahnya itu ada 6 ruang kelas. Dan juga dengan 1 ruang cooking class, yang dimana setiap kelas itu terdapat fasilitas seperti proyektor dan juga 2 AC, 2 kipas, bisa dibilang cukup memadai lah. Mengenai perpustakaannya sendiri bagaimana, Miss? Nah, untuk perpustakaannya sendiri, kami mempunyai 1 ruangan perpustakaan yang dimana setiap kelas itu mendapatkan kesempatan untuk pergi ke perpustakaan. Jadi perpustakaannya sendiri juga mempunyai program masing-masing, seperti ada program storytelling, pohon literasi. Jadi anak-anak itu setiap pergi ke perpustakaan tidak bosan gitu, selalu ada saja kegiatan yang bisa mereka lakukan. Dan juga untuk buku-bukunya itu kami usahakan untuk selalu up to date gitu, agar anak-anak tidak bosan dan menjadi semangat rajin untuk pergi ke perpustakaan. Baik, mengenai teknologi pendukungnya apakah lengkap di sana? Untuk teknologi pendukung, terutama dalam kegiatan pembelajaran itu, setiap kelas pastinya mempunyai proyektor seperti yang saya bilang tadi, dan juga bisa dibilang lumayan memadai lah. Bagaimana mengenai gaya belajar peserta didik di kelas yang Miss mengajar? Pastinya gaya belajar tiap murid itu berbeda-beda. Jadi dengan beragamnya gaya belajar anak-anak, jadi kami juga berusaha untuk mencari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan juga berdiferensiasi. Baik, jadi seperti itu ya, Miss, gaya belajarnya. Iya. Kemudian karakteristik peserta didik Miss dari usia berapa kalau boleh tahu? Kebetulan saya itu mengajar di TKB dan untuk usianya itu sekitar usia 5-6 tahun. Mengenai bahan pembelajaran online, bagaimana bahan pembelajaran online yang diperlukan? Tentunya untuk sekarang itu pastinya kami tidak hanya lewat dari buku ya bahan pembelajarannya. Tentunya kami juga agar anak tidak bosan, jadi kami juga menyediakan bahan pembelajaran melalui online. Dan juga biasanya kami itu agar anak-anak tidak bosan, jadi kami juga menyediakan games gitu, seperti games online, juga yang interaktif seperti itulah kurang lebih. Lanjut, bagaimana peran kepala sekolah dalam memfasilitasi guru untuk dapat berinovasi dalam pembelajaran? Kepala sekolah juga turut memfasilitasi para guru agar tetap selalu berinovasi dalam pembelajaran. Contohnya itu, jadi dalam
satu hari itu biasanya setiap hari Jumat kami selalu ada weekly meeting di mana setiap guru itu selalu berbagi tentang keluh kesahnya selama pembelajaran, dan di situ kami juga berbagi solusi gitu, saling sharing solusi apa yang mungkin bisa kami lakukan atau bisa kami terapkan di dalam kelas. Dan juga kami tiap semesternya juga ada kegiatan pelatihan gitu untuk para guru agar tetap bisa meningkatkan selain kualitas pembelajaran juga meningkatkan kualitas dirinya sendiri gitu. Mengenai media apa saja yang biasanya Miss gunakan dalam proses pembelajaran? Untuk media, karena kami bisa dibilang fasilitasnya sudah sangat memadai ya, karena swasta juga, jadi kami seringnya menggunakan layar proyektor. Mungkin itu saja ya medianya, didukung dengan buku-buku juga yang ada di perpustakaan. Apakah semua guru dan siswa di sekolah itu memiliki akses internet yang memadai? Tentu saja Memadai. sangat-sangat memadai. Bagaimana dengan tingkat kemampuan siswa dalam memahami materi pembelajaran secara umum yang Miss lihat di dalam kelas itu? Tentunya setiap siswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk tingkat kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran itu tentunya berbeda-beda ya, apalagi gaya belajar anak berbeda, jadi kita juga harus mencari pembelajaran yang cocok untuk mereka agar mereka bisa memahami pembelajaran yang kita sampaikan dengan baik. Kemudian bahan ajar yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran apakah biasanya berbentuk buku teks? Oke, untuk bahan ajar sendiri kami beragam ya, mulai dari buku teks ada juga, dan juga melalui worksheet, bisa dibilang seperti lembar kerja gitu. Itulah hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu pendidik di Sekolah Cinta Kasih Seci Singkawang tingkat TKKB. Hal ini saya lakukan untuk dapat memenuhi tugas 1 dalam mata kuliah produksi bahan pembelajaran berbasis online. Saya harap saya mendapatkan feedback yang baik juga dari tutor dalam pengerjaan tugas 1 ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.